Penggeseran lokasi warga di Pulau Rempang jadi isu panas setelah bentrok antara aparat dengan warga pecah. Hingga anak-anak yang tak tahu apa-apa juga terdampak. Warga masih bersikukuh bertahan karena tak mau jejak sejarah keluarga hilang. Timnet menelusuri kondisi Pulau Rempang pasca ricuh. Polemik sengketa agraria di Tanah Rempang, Kecamatan Batam, Kepulauan Riau tak serta-merta hilang, meski kini situasi tak lagi ricuh. Warga masih bersikeras tak mau pindah dengan program penggeseran yang telah diucap pemerintah. Pemerintah juga mengebut menyusun aturan agar warga Kampung Tua Melayu tetap mendapat keadilan. Pemerintah sempat klaim masyarakat Rempang tak memiliki hak atas tanah yang ditempati karena tak ada dokumen resmi yang dimiliki. Klaim ini yang kemudian jadi salah satu pemicu ricuh pecah pada 8 September lalu. Pulau Rempang sendiri berada 51 km dari pusat kota Batam. 3 gugus pulau kota Batam, yakni Batam, Rempang, dan Galang, dihubungkan jembatan yang dibangun sejak tahun 1992. Ini adalah jembatan Baralang yang menghubungkan kota Batam dengan Pulau Rempang. Dan dalam proyek strategis nasional yang akan dibangun di Pulau Rempang, paling tidak ada 16 kampung tua Melayu yang terdampak dan harus direlokasi. Namun sayang, sejumlah warga masih menolak untuk direlokasi dan memilih untuk tinggal di kampung halamannya sendiri. Dan kami akan ajak Anda untuk menelisik lika-liku pembangunan Rempang Eco City. Dalam proyek bernilai 382 triliun ini, pemerintah melalui BP Batam berniat gusur warga di 16 kampung tua Melayu Pulau Rempang. Sejumlah alasan dibentangkan, termasuk soal tak punya sertifikat kepemilikan tanah. Padahal merujuk peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, disebutkan bahwa warga yang telah tinggal selama lebih dari 20 tahun di satu tempat bisa mengajukan dokumen kepemilikan tanah. Ditambah juga dengan bukti bahwa ada jejak silsilah di tanah tersebut. Timnet menelusuri sejumlah jejak sejarah di Pulau Rempang pada pertengahan September lalu. Beberapa sejarah yang terpatri di pulau ini masih dengan mudah bisa dilihat. Sudah jelas jejak kemerdekaan, ada Tugu Minamisebo, simbol kemerdekaan Indonesia, sekaligus penanda tentara Jepang tak boleh lagi menjajah rakyat Indonesia lagi. Pasca kemerdekaan, 100.000 tentara Jepang mengungsi di Pulau Rempang sembari menunggu pulang. Selama proses menunggu, banyak di antara tentara yang meninggal dunia. Dan tugu ini menjadi tugu untuk memperingati kejadian tersebut. Selain tugu, ada juga sejumlah makam tua sebagai jejak silsilah para warga Rempang. Ini adalah salah satu makam tua dari nenek moyang masyarakat Pulau Rempang. Dan jika kita melihat dari yang terukir di batu nisannya, ini bisa terlihat tahun wafat, yakni pada tahun 1958. Itu artinya kebudayaan dan juga pemukiman di kawasan Pulau Rempang ini memang sudah berlangsung dan juga sudah ada sejak lama. Warga hanya bisa pasrah sembari tetap ingin mempertahankan tanahnya. Meskipun pengosongan lahan pada tanggal 28 telah resmi dibatalkan oleh pemerintah, namun warga berharap bisa hidup tenang tanpa merasa terancam menjadi korban penggusuran dari kota bandar dunia madani ini. Kayaknya kita belum merdeka. Lebih penting negeri Cina daripada masyarakat Indonesia sendiri kan. Kasihan kan. Belum pernah dijadikan sertifikat rumah yang masih bayar-bayar pajak kan. Habis itu hilang lagi. Tak ada lagi lanjutan. Tak ada lagi. Sekarang ni nak diambil pula lagi. Tak kasihan. Mementingkan Cina daripada masyarakat sendiri. Pemerintah akhirnya ubah istilah dari relokasi menjadi penggeseran. Warga tak jadi dipindah ke Pulau Galang. Seluruh masyarakat di 4 kampung tua Melayu yang masuk dalam list relokasi tahap pertama akan digeser ke kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang. Anan Surya, Eki Rizky melaporkan untuk NET.